Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ketua kelas dibuka kelasnya. Good afternoon atau good morning? Sekali lagi, greeting. Good afternoon, Mr. Good morning atau good afternoon? Good morning. Nah, sekali lagi ketua kelas. Okay, good morning student. How are you today? Good to please sit down. Silakan duduk. Udah siap semuanya untuk belajar? Bisari mau cek kesiapannya ya. Siap-siap. Oke. Bisari mau lihat mana murid yang sudah siap untuk belajar, mana yang belum siap. Sudah siap? Mana pulpennya? Ini pulpennya. Mana bukunya? Senyumnya. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Udah siap untuk belajar ya? Nah sekarang perhatikan Miss Arif ke depan. Sebelum belajar, Miss Arif mau tanya, what day is today? Next, what day is today? 28. What day is today? 28. Next, what month is this month? What year is this year? 2020. Our lesson is Nah, Bapak, sebelum kita mulai belajarnya, Miss Arif mau bertanya. Good morning everybody, how are you? I'm good. Miss Arif mau lihat jempolnya naik ke kaca. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Lagi lebih cepat lagi. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? Oke, udah semangat belajarnya ya. Nah sekarang sini perhatikan Miss Arif. Sebelum kita belajar, Miss Arif mau tanya, siapa yang hari ini berangkat sekolah dengan membawa perasaan set? Angkat tangan. Ada? Oke. Sekarang siapa yang hari ini berangkat ke sekolah dengan perasaan fine? Apa itu fine? Aja. Oke, ada? Ada? Oke, bagus. Dan sekarang siapa yang hari ini
ini, kemudian tempelkan di papan tulis sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Kalau ini perasaannya sad, ditempel di tulisan Indonesia. Ya, tulis namanya. Tulis nama pelajar. Sekali lagi, Desari akan bagikan sticky note. Kemudian di kertas ini silakan tulis namamu. Kemudian tempelkan di bagian perasaan sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Ditulis namamu, nama saja. Nah, silakan tulis namamu. Ya. Ya, boleh. Kemudian tuliskan alasannya apa? Apa yang merasa set, apa yang bikin kamu set hari ini? Yang merasa fine, apa yang bikin kamu fine hari ini? Yang merasa happy, apa yang bikin kamu happy hari ini? Yang merasa joy, apa yang bikin kamu joy hari ini? Yang merasa happy, silakan ditulis alasannya kenapa. Ya, kalau yang merasa sudah selesai, silakan tempel ke depan sesuai dengan emojinya masing-masing. Namanya sudah, perasaannya apa hari ini? Fine, apa yang bikin kamu fine? Gak aja, tulis aja, gak ada yang istimewa. Ambil lagi sekali lagi, Sudah habis semuanya? Sekarang perhatikan. Dari 5 emoji ini ada yang merasa set hari ini. Namanya Fitriani. Kenapa? Boleh baca banyak? Boleh saya baca? Ada diantar ke sekolah. Jalan kaki kan tadi? Iya, jauh pokoknya. Sepeda, puasa lah. Paham ya? Oke. Usi, apa yang bikin kamu set hari ini, Usi? Puasa bikin kamu set hari ini? Gak bisa makan, gak bisa minum. Oke. Nah sekarang emoji fine. Oh banyak hari ini yang fine. Yasmin, apa yang bikin kamu fine? Ya aja. Gak ada yang istimewa hari ini. Kemudian Jihan, mana Jihan? Jihan, apa yang bikin kamu fine? Biasa aja. Oke. Terus siapa nih? Dara, mana Dara? Dara mana? Dara kenapa jadi kosong? Ditulis nama aja, apa yang bikin kamu fine aja hari ini? Biasa aja, makanya kosong, nggak ada alasannya hari ini. Oke, bagus. Sekarang emoji selanjutnya. Afifah merasa happy karena apa, Afifah?
Ramadan. Siapa yang merasa happy bulan Ramadan? Wah, bagus ya. Oke, kemudian emoji joy. Siapa ini? Madan. Madan, apa yang bikin kamu joy hari ini? Bekas, MMF. Oke, bagus. Kemudian Rafa, mana Rafa? Apa yang bikin kamu joy hari ini, Rafa? MMF juga. Oke, bagus. Mariatul Kiptiah mana? Apa yang bikin kamu joy hari ini? Hah? Bisa sholat sama-sama teman sekolah. Oke, bagus. Nah, terakhir emoji angry. Ada 2 orang. Siapa yang hari ini merasa kesel? Siapa yang hari ini merasa angry? Yang pertama Rehan. Rehan, apa yang bikin kamu angry hari ini? Ke sekolah bikin kamu angry. Biasanya di rumah aja free. Oke, bagus. Kemudian Faisal. Faisal, apa yang bikin kamu angry hari ini? Kenapa? Kenapa ada pukul yang berat? Kenapa? Ada yang bikin saring kan? Siapa? Oh, perhatikan teman-teman. Coba yang lain. Ini bulan puasa, ya. Bulan puasa jangan saling nanti batal puasa. Oke, anak bapak, terima kasih untuk kejujurannya hari ini. Perhatikan, mudah-mudahan nanti setelah belajar perasaan yang angry, perasaan yang sad, perasaan yang fine bisa berubah jadi happy semua. Ya, oke, terima kasih atas kejujurannya. Nah, sekarang perhatikan, silakan dibuka buku tulisnya. Apa? Pakai kertas lembaran, Pak. Ya, buka bagian sampul anak bapak. Ya, dibuka sampul bukunya. Nah, silakan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dulu kesepakatan itu bisa ditambahi kalau ada yang ada baik-baik, misalnya ada yang ngomongin toksik, bisa ditambahi. Terus bisa dikurangi apabila yang ada baik-baik itu sudah berkurang. Nah, misalnya mau hari ini mulai dari awal sampai akhir pelajaran, keyakinan kelasnya, kesepakatan jaga kelasnya dijaga ya, janji ya. Oke, nah sekarang perhatikan misalnya. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Silakan kalian tulis dulu nama hari, nama tanggal, bulan dan tahun. Supaya tambah semangat, supaya menambah jiwa patriot kita, semua anak bapak silakan berdiri. Kita akan mulai pelajaran kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Di sana
untuk apa? Untuk mengetahui waktu. Siapa yang punya jam di tangannya? Ada yang punya jam? Oke. Sekarang jam berapa? Coba lihat yang punya jam. 10, 2. Bukan, jam berapa? Hah? Jam 18.30. Malam tadi subuh jam berapa? Nah, kalau bangunnya jam 6, maka terlambat besar. Kalaunya kalian lihat nih, ada yang azan, ada melihat jam, ada melihat azan, atau langsung makan dan minum. Nah, padahal belum maghrib, tapi karena mendengar azan, tahu-taunya itu azan asar. Apa yang terjadi, Pak Abah? Nah, jadi itu pentingnya punya jam ya, untuk mengetahui waktu. Nah sekarang perhatikan misalnya jam dalam bahasa Inggris, waktu dalam bahasa Inggris itu disebut time. Coba semuanya ulangi sekali lagi. Ini misalnya ada dulu ya, supaya enak belajarnya. Di rumah semuanya punya jam dinding? Ada berapa jam dindingnya di rumah? Kalau jam dindingnya di rumahnya mati, baterainya apa yang terjadi? Lalu lupa misalnya. Jadi kalian tahu di mana? Nah, jadi anak bapak tadi itu perhatikan adalah waktu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang waktu dalam bahasa Inggris. Di sini tujuannya supaya kalian bisa mengucapkan waktu dalam bahasa Inggris. Waktu atau time sangat berhubungan dengan apa kira-kira? Coba tanya sekali lagi, misalnya tanya, jam berapa sekarang? 10? Nah, berhubungan dengan sangat sekali berhubungan dengan angka. Jadi anak bapak, kalau kalian mau belajar soal time, kalian harus lebih dulu menguasai tentang sudah belajar tentang angka? Nah, di kelas 1, di kelas 2 sudah ya. Apa bahasa Inggrisnya angka? Number. Siapa yang masih tentang number? Dulu, misalnya dulu pernah ngajarkan kalian number dari 0 to 100, dari 0 sampai 100. Coba semuanya masih hafal enggak? Hah? Coba misalnya mau tanya apa bahasa Inggrisnya 9? 9. Apa bahasa Inggrisnya 19? 19. Apa bahasa Inggrisnya 90? 9. Apa bahasa Inggrisnya 8? 8. Apa bahasa Inggrisnya 18? 80? 7? 17? Kalau 6? 16? 5. Baik. Ingat, awas. 15. Perhatikan. Dari 5 ke 15 ada yang tulisannya berubah, pengucapannya juga berubah. 5 menjadi 50. Oke, 50. Sekarang 4. 14. 40. Sekarang 3. Nah, perhatikan, awas, sama seperti 5, 13 ada yang berubah, tulisannya berubah, pengucapannya juga berubah. Lebih 30. Nah, sekarang 2. 12. Ayo, apa 12?
Tuhan selalu diakhiri dengan akhiran. Coba sekarang ulangi setelah bisa Arif ya. 9, 19, 90, 18, 7, 17, 16, 60, 5, 15, 4, 14, 40, 3, 13. Coba yang lain perhatikan sini. Ah, nanti nggak bisa. 13, 30, 2, 12, 20, 1, 11, 10. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Oke, sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang number, coba kalian tulis 1 sampai 5 menurun ke bawah di buku tulis kalian. Ya, ditulis 1 sampai 5 menurun ke bawah. Ya, ditulis 1 sampai 5 menurun ke bawah. Tulis di kertas. Seperti biasa, tulis 1 sampai 5 di bawah. Sudah? Siapa yang lempar kertas tadi siapa? Ambil kertasnya pesan. Tahu di mana? Coba perhatikan. Kalau membuang sampah sembarangan itu melanggar kesepakatan kelas nomor berapa? Nomor berapa? Nah, nanti kita bikin lagi kesepakatan kelas. Apa kira-kira bunyinya? Buang sampah pada. Ingat ya, kan ada tempat sampah. Nanti kita bikin tambahin lagi. Sudah ditulis 1 sampai 5. Sekarang dengarkan baik-baik, bisa Arif akan sebutkan bahasa Inggrisnya. Kalian tulis angkanya. Kalian tulis angka. Oke, sudah siap? Oke, number 1. Number 1, 9. Ya. Number 2. Nomor 2. Dengarkan baik-baik. 13. Number 2, 13. Ya. Number 3. Sekarang number 3. 27. Ya, terus angkanya aja ya. Angkanya saja. Next, number 4. 55. 55. Sudah? Yang terakhir. 32. Sudah? Sudah semuanya?
Yang terakhir 32. Ya. Sudah selesai semuanya? Oke, kita periksa sama-sama ya. Siapa yang jawabannya betul, siapa yang jawabannya masih salah. Oke, number 1. 9. Berapa? Oke, number 2. 13. 13. Number 3. 7. Number 4. 55. Yang terakhir 32. Nah, sekarang Miss Arif mau tanya, siapa yang betul semua? Oke, siapa yang salahnya cuma satu? Siapa yang salahnya 2? Ada? Siapa yang salahnya 3? Gak ada. Siapa yang salah 4? Gak ada. Siapa yang salah 5? Gak ada. Nah, sekarang bisa Aib ulangi sekali lagi. Siapa yang salahnya 1 tadi? Oke, yang salahnya 1, sini maju ke depan. Siapa namanya? Yunita sama teman-temannya pindah sebelah sini. Pindah sebelah sini. Ya, bawa bukunya. Oh, berarti salah itu. Nah, kita pindah tempat dulu ya. Yang tadi belum masih ada yang salah. Bawa bukunya ke kelompok sini. Pindah kelompoknya. Tempat yang kosong di sini. Bawa bukunya aja, nggak usah bawa tasnya. Oh, berarti yang sama tadi yang masih salah siapa? Yang salah 1 tadi ke sini. Ada lagi yang tadi laki-laki tadi? Siapa namanya? Hah? Salahnya 2 di sini. Duduk di sini. Ayo, berapa salahnya? Ya, pindah di sebelah sini duduknya. Ya, ada Bapak. Bawa bukunya. Sebelah sini. Ayo, duduknya sebelah sini. Sebelah sini duduknya, bukunya kosong. Ya. Nah, sekarang perhatikan lagi. Siapa yang tadi sudah benar semua siapa? Gus. Siapa yang masih ada yang salah? Gak apa-apa, nanti kita belajar lagi ya. Jadi modal utama untuk belajar type apa tadi Bu Sarif? Nah, kita harus terlebih dahulu menguasai. Nah, sekarang kita akan belajar masalah materi kita yaitu soal time. Tapi sebelumnya kita belajar, Bu Sarif ada satu video berkaitan tentang materi kita hari ini yaitu tentang time. Silakan semuanya perhatikan. Udah ya? Kita perhatikan sama-sama ya. Ini pelajaran video tentang time. Belajar jam atau waktu dalam bahasa Inggris bisa disebut time. Pertama kita lihat jam ini jika dibagi 2 dengan garis antara 12 dan 6, maka akan menghasilkan bagian-bagian di sebelah kanan dan bagian di sebelah kiri. Yang ini bertujuan untuk membagi antara penggunaan lebih dan penggunaan kurang. Jika di sebelah kanan kita menggunakan pas dan jika di sebelah kiri kita menggunakan lebih. Nah, perlu diketahui anak-anak prestasinya kan atau lebih terlibat. Sedangkan di sini artinya adalah kurang yang digunakan untuk menjadi 31 sampai 59. Seperti di Indonesia, saat jarum panjang jam berada di angka 12 maka menunjukkan tepat. Dalam bahasa Inggris disebut clock. Lalu jika jarum panjang jam berada di angka 3, di Indonesia disebut lewat seperempat atau lewat 15 menit. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebutnya yaitu a quarter. Lalu jika jarum panjang jam yang berada di angka 6,
di Indonesia biasa disebut lewat 30 menit atau kurang 30 menit. Dalam bahasa Inggris itu disebut half. Tapi anak-anak jangan sampai lupa nih yang tadi kita sudah bahas. Dalam bahasa Inggris half itu dikosongkan dengan pas. Maka menjadi half past, artinya lewat 30 menit. Bukan half yang artinya kurang 30 menit. Itu salah ya anak-anak. Selanjutnya, jika jarum panjang yang ada di angka 9 dalam bahasa Indonesia itu kan disebut kurang seperempat atau kurang 15 menit. Dalam bahasa Inggris itu disebut quarter. Wah, kalau sama seperti saat jarum panjangnya di angka 3 sama-sama quarter, itu beda ya anak-anak. Seperti tadi Ibu sudah jelaskan, jarum panjang jam di angka 3 itu artinya lewat, sedangkan jarum panjang jam di angka 9 itu artinya kurang. Itu perbedaannya ya anak-anak. Oke, lanjut ya. Di dalam jam itu ada angka 1 sampai 12. Nah, itu kita harus hafal juga, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk contoh-contoh penyebutan jam dalam bahasa Inggris, kalian bisa lihat di LKS halaman 4. Pertama ada it is 9 o'clock, yang artinya sekarang jam 9. Yang kedua yaitu it is half past 10, yang artinya sekarang jam 10:30. Yang ketiga it is 10 to 3, yang artinya sekarang jam 3 kurang 10 menit. Lanjut yang keempat it is 10 past 10, yang artinya sekarang jam 8 lewat 20 menit. Lanjut yang kelima it is a quarter past 12, yang artinya jam 12 lewat seperempat atau 15 menit. Dan yang terakhir it is a quarter to 12, yang artinya jam 12 kurang seperempat atau 15 menit. Oke? Sudah? Oke, sekarang perhatikan apa yang kalian lihat dari video tadi. Materi tentang. Oke, bisa Arif ulangi ya. Tadi kalian sudah memperhatikan video tentang time. Nah, Bapak sekarang perhatikan di tangan Miss Arif ini ada sebuah jam. Nah, sekarang perhatikan kalau Miss Arif tanya jam berapa sekarang? Sekarang jam berapa kira-kira? Jarum panjangnya menunjukkan 12 dan jarum pendeknya ada di angka berapa? Angka 4. Kalau dalam bahasa Indonesia Miss Arif tanya jam berapa sekarang, jawabannya berapa? Sekarang jam 4 ke. Nah, anak Bapak, kalau jarum panjangnya pas di angka 12, istilah yang dipakai itu adalah tepat. Nah, dalam bahasa Inggris tepat itu adalah, coba ulangi semuanya, o'clock. O'clock. It is 4 o'clock. Oke, sekali lagi it is 4 o'clock. Nah, jadi kalau ada yang bertanya jam berapa sekarang atau dalam bahasa Inggris what time is it? Pas kebetulan jamnya itu adalah jam 4 tepat, maka jawabannya apa tadi? It is 4. Oke, untuk yang tepat itu istilahnya adalah clock. Apa tadi? Ulangi sekali lagi. What time is it? Bisa diganti seperti ini, perhatikan. Nah, lihat. Sudah dilihat. Jarum panjangnya ada di 12 dan jarum pendeknya ada di. Nah, masih di siapa tadi? Oke, bisa ditanya. What time is it? It is 6 o'clock. Oke, kalau yang ini? What time is it? It is 7 o'clock. Oke, then what time is it? It is 8 o'clock. Jadi, kalau mau mengucapkan tepat
bahasa Inggrisnya adalah. Nah, sekarang coba perhatikan. Berapa lewatnya ini? 5, 10. Dari jam berapa? Jam 9. Jadi ini jam 9 lewat 10. Kalau ada yang bertanya, what time is it? Jawabnya seperti apa? Ah, tunggu dulu, perhatikan. Kalau ada yang bertanya, kalian cukup ucapkan it is berapa menit lewatnya? Tadi berapa menit lewatnya? Berapa menitnya? 10. Perfect. Baru kalian ucapkan istilah yang dipakai. Pas. Kemudian jamnya. Lewat dari jam berapa? Lewat dari jam berapa? Lalu kalian tuliskan 9. Oke, cari lagi. What time is it? And fast. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang berapa menitnya? Lewatnya berapa? 5, 10, 15, 20. Bahasa Inggris 20 apa? 20. Nah, dari jam berapa? 10. Bahasa Inggris 10? Oke, bisa tanya. What time is it? Oke, yang di ujung pojok perhatikan. What time is it? Time pas. Coba jarum panjang, ini jarum pendeknya. Jarum panjang yang menunjukkan menit, menitnya 5, 10, 15, 20. Sedangkan jarum panjangnya, jarum pendeknya menunjukkan 10. Oke, ulangi lagi. What time is it? Oke, bagus. Nah, sudah 2 istilah. Sekarang istilah yang ketiga, perhatikan. Coba ayat lagi rebahan, coba perhatikan. Nah, dalam bahasa Indonesia, istilahnya apa? Jam berapa sekarang? Jam 12 kurang. Berapa kurangnya? Nah, Bapak bisa ingatkan kembali. Kalau jarum panjangnya ini jalan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu istilah yang kita pakai adalah atau bahasa Inggrisnya pas. Kalau jarum panjangnya jalan dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, maka istilah yang dipakai apa? Ada yang tahu kurang bahasa Inggrisnya apa? Kurang bahasa Inggrisnya adalah. Nah, sekarang perhatikan. Berapa kurang ini? Tadi 5 ya. Berapa kurangnya? 5 menit lagi menuju jam? 5 menit lagi menuju jam? 1. Jadi sama seperti yang lewat tadi, kalian cukup ucapkan it, is, baru menitnya, baru atau istilah yang dipakai baru jamnya. Nah, sekarang menitnya tadi lewatnya berapa? 5. Bahasa Inggrisnya 5 apa? Baik. Lewat dari menuju jam 1. Bahasa Inggrisnya? Oke, kita coba bahasa Inggrisnya ya. Oke, what time is it? Sekali lagi, what time is it? Kita coba lagi. Yang lain diam semuanya. Untung ada berapa tadi. Oke, sekarang perhatikan, lihat. Berapa lagi? Jam berapa sekarang? Sekarang jam berapa? Istilah yang dipakai apa ini? Kurang. Kurangnya berapa menit? 5. 10 menit lagi jadi jam? 10 menit lagi jadi jam 2. Oke, misalnya tanya dalam bahasa Inggris, coba jawab. What time is it? It is 10. Oke. Nah, sekarang sampai sini ada yang mau ditanyakan?
masalah kurang ini apakah susah, apakah mudah? Nah, jadi ingat ya, kalau yang sebelah sini kita menggunakan istilah kurang. Kalau yang sebelah kiri kita menggunakan istilah lewat. Oke, nah sekarang perhatikan. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia misalnya tanya, jam berapa sekarang? 3 lewat 15. Nah, 15 menit. Coba perhatikan apa istilah lainnya kalau dalam bahasa Indonesia? Seperempat. Kenapa kok dinamakan seperempat? Ada yang tahu? Karena ini kan bentuknya lingkaran. Kalau yang dibagi 1, 2, 3, 4, kalau jarum panjangnya pas menunjukkan 15, maka akan dapatlah seperempat. Makanya dinamakan seperempat. Oke, sekali lagi bisa Arif tanya, jam berapa sekarang? 3 lewat seperempat. Nah, istilah yang berikutnya yang keempat adalah seperempat. Ada yang tahu seperempat tadi? Di video tadi apa disebutkan seperempat? Oke, nah sekarang perhatikan. Kalau mau mengucapkannya, it is a quarter past jam. Berapa jamnya? Nah sekarang perhatikan. Ini kalau ada yang bertanya, pas kebetulan jarum panjangnya itu tunjukkan jam 15, maka istilah yang dipakai adalah seperempat. Nah, kalau ada yang bertanya dalam bahasa Inggris, ucapkan seperti ini. Kita coba ya dalam bahasa Inggris ya. What time is it? Sekali lagi, what time is it? Semuanya diam, bintang. What time is it? Istilah apa yang dipakai bintang? Yang lain ada tahu? Nah, coba dibantu bintang. Istilah apa yang dipakai? Bintang quarter. Nah, lewat dari jam berapa? Lewat dari jam 3. Jadi pas 3. Coba sekali lagi bintang. What time is it? A quarter past 3. Oke, sekali lagi semuanya perhatikan. What time is it? Quarter past. Oke, bagus. Nah, sekarang kita ke istilah yang terakhir. Apa kira-kira yang terakhir? Nah, pinter dari video tadi. Istilah yang terakhir adalah apa itu ahad dalam bahasa Indonesia? Apabila jarum panjangnya pas menunjukkan angka berapa? Angka berapa? Angka 6. Coba perhatikan jamnya ini. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? 5:30. Oke, kita coba bahasa Inggrisnya. What time is it? Jadi pengucapannya, cara mengucapkannya adalah it is pas. Jamnya berapa? Oke, sekali lagi. What time is it? Oke, kita ganti. Nah, coba lihat jamnya. Jarum panjangnya ada di mana? What time is it? Oke, bagus. Jadi kita hari ini belajar tentang time. Ada berapa istilah yang kita pakai? Ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Coba yang laki-laki bintang sini. Yang pertama istilah yang kita pakai apa? Artinya tepat. Yang kedua? Yang ketiga?
Mister Arif akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah tugas per kelompok. Jadi kelompoknya disesuaikan dengan tempat duduknya yang sudah diatur tadi. Jadi kalian boleh duduknya berhadapan-hadapan. Karena ini satu kelompok. Satu kelompok. Ini gabung ke sini ya. Satu kelompok. Satu kelompok. Jadi ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4 kelompok. Jadi ada 4 kelompok ya. Ya, coba diatur tempat duduknya yang enak supaya bisa belajar. Ini satu kelompok. Ini satu kelompokmu. Ini satu kelompokmu. Satu kelompok. Ya, jadi ada 4 kelompok. Silakan diatur tempat duduknya yang mana, yang enak supaya kerja kelompoknya enak. Kenapa? Silakan tempat duduknya diatur dulu berhadapan-hadapan. Supaya enak. Yang laki-laki nggak usah sini, ada di sini. Nah, kalau perempuan kayak apa enaknya, supaya enak. Ya itu enaknya. Tempat duduknya enak. Oke, Mister Arif ada tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Tugasnya, perhatikan, lihat ini. Ini ada jam kosong. Jam kosong ini nanti kalian gambar jarum panjangnya dan jarum pendeknya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan waktu digitalnya. Nah, sesudah kalian tulis jarum panjang dan jarum pendeknya, kalian tulis bahasa Inggrisnya di bawah. Bisa? Oke, bisa dibagikan ya. Ini untuk nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Ini mau jadi satu kelompok aja kan? Mau jadikan satu kelompok kan? Oke, boleh. Gak bisa. Ini satu kelompok. Oke. Satu aja. Satu kelompok 1.
tugasnya apa? Perhatikan, duduk siap. Tangan dilipat. Nah sekarang perhatikan Miss Arif. Sekali lagi. Coba perhatikan Miss Arif. Duduk siap. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat jarum panjang dan jarum pendek. Kemudian apa? Menuliskan bahasa Inggrisnya. Kerjanya secara berkelompok. Tidak boleh kerjanya sendiri-sendiri. Ada yang punya penggaris? Ini penggaris. Garis. Ya, bagus. Garis. Garis. Ini Miss Arif ada spidol. Silakan ditulis pakai spidol. Yang mana? Saya ditebelin. Itu ada spidolnya. Kayak apa yang ini? Berapa ini? Berapa?
sini. Kertasnya tolong ditempel di ini mau dibagikan. Apanya? Hah? Ini kan? Nilainya gantian. Bedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Jauhnya. Jauh, terbalik. Ya. Ini satu lagi belum selesai nih. Ini belum selesai juga. Nah, ya. Jarum panjangnya di mana? Jarum pendek di mana? Itu apa? Itu apa? Pendek. Ya. Jarum panjangnya di mana? 25. 1, 2, 3, 4, 5. Ini panjangnya. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Habis. Panjangnya mana? Pendeknya mana? Pendek kelompoknya. Nah, apa kira-kira dipakai? Lewat yang kurang kalau sini. Kurangnya berapa? Kurang bahasa Inggrisnya. Dulu, 7 jam. Di mana? Ditempel yang baik. Pelan-pelan. Udah. Ini yang mana ini? Sudah? Udah selesai, tinggal nempel aja. Itu enggak, kalau yang 30 itu pasti pas. Ini kurang. Belum bisa. Yang mana yang panjang, mana yang pendek? Ini yang panjang, yang pendek berarti. Ya. Nggak usah. Bahasa Inggrisnya aja. Nanti kalau sudah selesai nempel dikumpul. Apanya? Kami? Iya. Iya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Loh. Itu kelompoknya dibantu. Dibantu kelompoknya. Sudah selesai kan ya? Tidak lagi Mama, ke sana Pak. Selesaikan dulu bantu. Ya. Ulangi kan bahasa Inggrisnya. Lewat. Habis ya Bapak? Lewat. Lewat. Bahasa Inggrisnya. Lewat.
Masya Allah, duduk. Masya Kelompok mana? Siapa yang presentasi nanti? Oke, kamu. Siapa yang nanti menyebutkan? Kamu. Siapa yang nanti maju ke depan? Oke, kamu Ira. Ya, bagus. Sebentar. Ya. Ditulis kelompoknya. Pegang aja. Ditulis kelompoknya berapa? Kelompok berapa? Gak usah. Kelompok berapa kamu? Kelompok apa? Kelompok mana? Sini. Lima. Udah. Udah selesai? Bagus. Belum? Siap sudah presentasi. Udah? Udah ditempel? Ayo kelompoknya habis. Sudah selesai lagi? Iya. Taruh situ aja dulu. Ya. Oh iya. Gak usah. Terus kelompok 4. Taruh aja. Ayo bantu kawannya nempel. Ayo sini nempel. Belum? Kamu mana? Ya? Ya, taruh aja. Udah selesai ya? Siapa yang mau presentasikan nanti? Ya, bagus. It is dibaca aja. Ya? Ini. Ya? Nah, sini. Udah. Sebentar. Udah selesai. Bantu kawannya. Sudah. Tolong bantu. Sudah. Ini bantu nih kawannya nih. Ditempel. Bantu kawannya nempel. Bintang. Ini sudah. Yang ini sudah. Tinggal ditempel. Udah. Duduk. Duduk. Udah. Yang sebelah situ sudah. Oke, ini lagi. Bantu teman.
Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Ya. Kalau sudah, sini. Ayo cepat waktunya. Sudah? Ayo waktunya mau habis sudah. Sudah cukup. Nanti naik. Kelamaan nanti kan. Bisa naik. Ya? Oke, bisa hitung 1 sampai 5 semuanya duduk. 1. Kembali ke tempat duduk masing-masing. 2. 3. 4. 5. Udah selesai. Duduk. Selesai tidak selesai? Sudah cukup waktunya habis. Ya. Oke, semuanya sudah selesai. Ya, tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, sebelum coba kelompok 1 dikasih lihat. Oke, bagus. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Bagus. Nah, sekarang tepuk tangan semuanya. Oke, semuanya perhatikan. Duduk yang tenang. Duduk siap. Dan sama kelompoknya nggak usah ditulis. Nah, sekarang perhatikan. Lakukan yang Miss Arif sebutkan. Sekarang tolong pegang dagunya. Pegang hidungnya. Pegang leher. Terus pegang mulut. Bagus, pegang hidung. Pasti ada yang salah. Semuanya harus konsentrasi. Coba sekarang semuanya duduk yang tenang. Pulpennya dilepas. Pulpennya dilepas semuanya. Duduk yang tenang. Coba perhatikan. Semuanya duduk yang tenang. Bisa? Pulpennya dilepas. Mulutnya diam. Dan semuanya duduk yang enak. Sudah? Tenang. Nah, sekarang coba rasakan tempat duduknya. Dibuat enak walaupun tidak enak. Sekarang matanya boleh ditutup, boleh dibuka. Sekarang coba tarik napasnya. Hembuskan. Sekali lagi tarik napasnya. Hembuskan. Coba usahakan yang tenang. Sambil dengarkan lagunya. Ada lagunya. Oke. Tidak usah. Lagunya nggak bisa disetel. Nah, sudah. Coba dengarkan baik-baik lagunya. Tarik napasnya. Hembuskan. Sambil dengarkan lagunya yang tenang ini, sambil tarik napasnya. Hembuskan kembali.
Tarik nafasnya lewat hidung. Hembuskan ke mulut. Rasakan perutnya mengembang. Lepas. Rasakan tempat duduknya yang enak. Boleh bersandar. Boleh letakkan tangannya di atas meja. Boleh letakkan di atas kaki. Tarik napasnya. Sekali lagi, hembuskan. Rasakan ketenangan lagunya. Bagus. Oke, kayak rasanya? Enak kan? Kalau tangan seperti ini ya. Oke, sudah. Nah sekarang perhatikan. Hari ini kita sudah belajar apa anak-anak tadi? Belajar tentang main. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, kita sudah belajar tentang angka, belajar berapa istilah dalam waktu 5. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Nah, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nah, sudah mengerti semuanya? Ada yang sudah mengerti, ada yang masih belum. Nanti kita pelajari kemudian ya. Nah, sekarang setelah belajar dengan Miss Arif, apakah semuanya merasa happy? Coba yang angkat tangan yang sudah merasa happy. Siapa yang masih merasa sad? Ada? Masih ada yang sad. Oke, bagus. Nah, hari ini perhatikan kita sudah belajar soal time. Pelajarannya nanti kita sambung minggu depan lagi ya. Oke, sekarang duduk siap. Nah, pelajarannya sudah selesai. Jangan lupa belajar di rumah.